Baik, apakah tampilan PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang sangat Bapak sayangi, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali melihat senyumannya Neni, gitu kan? Udah sehat Neni hari ini? Neni kabarnya gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak mohon absen terlebih dahulu. Ketika Bapak absen, kalian acungkan tangan, kemudian katakan hadir ya, bukan katakan peta, bukan. Bapak izinkan dulu. Karim Apriani. Ada? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Setia di Darussalam. Aida Ulfa. Hadir, Pak. Setio Ramdhani. Hadir. Siti Nurasia. Hadir, Pak. Nandang Hermawan. Hadir, Pak. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Neni Nuraini. Hadir, Pak. Marini Fitrianti. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita juga selalu haus akan pentingnya menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk nanti kesuksesan kita, gitu kan? Kenapa? Karena Bapak yakin saat ini Bapak sedang melihat wajah-wajah generasi penerus bangsa, gitu kan? Wajah-wajah milenial yang nantinya akan menjadi penerus. Bapak ingin sekali melihat Neni duduk di kursi DPR, Bapak ingin sekali melihat Marini menjadi direktur, kemudian Karim ingin menjadi pengusaha sukses, gitu kan, dan anak-anak Bapak yang lain yang insya Allah nanti pasti kalian akan meraih kesuksesan itu sendiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Bapak minta atau Bapak ingatkan sekali lagi ya, mohon untuk disiapkan alat tulis, buku tulisnya, kemudian Nandang rambutnya dirapikan ya nak. Oke, Karim pakaiannya dirapikan Karim. Sudah, Pak. Baik. Kemudian perhatikan juga sampah-sampah yang ada di sekitar. Jika memang ada sampah, silakan diambil dan dibuang di tempat sampah ya, jangan dimasukkan ke kolong meja. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapakah yang memimpin doa pada kesempatan siang hari ini? Nah, di sini ada, yaitu silakan Bapak minta tolong kepada Karim Apriani untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad Farhan. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Karim. Apa? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak juga ingin meminta Karim untuk apa? Untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Coba silakan dibaca quotes of the day pada kesempatan pembelajaran hari ini. Kemudian silakan menurut Karim ini itu maksudnya apa sih? Oke, baik Pak. Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Oke, jadi dari pemahaman saya pribadi, Pak, dari pemahaman Karim, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, artinya kita pengen maju di depan,
punya masa depan cerah, punya pekerjaan bagus dan sebagainya, maka di saat kita sedang belajar seperti ini, kita harus berjuang maksimal. Kita harus mengabaikan dulu hal-hal yang menyenangkan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Karim. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Karim. Betul sekali. Jadi sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang mau capek. Gak ada orang yang sukses itu terbiasa untuk mainan handphone terus, kaum rebahan, kaum ketawa ketiwi, atau mungkin orang-orang yang sampai saat ini masih merasa malas, gitu kan? Kenapa sih sampai saat ini masih ada siswa-siswa yang malas? Kenapa? Karena mereka itu belum pernah merasakan kegagalan. Gitu. Jadi mungkin ketika memang anak-anak Bapak pada siang hari ini semuanya semangat, sekalipun mungkin capek, sekalipun mungkin pusing, percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya, dan sunnatullah itu ketika orang yang memang sudah berlelah-lelah untuk mencapai kesuksesan, insya Allah nanti akan meraih kesuksesan itu sendiri. Kapan? Nanti waktunya akan ada, gitu kan? Dan semuanya juga akan mendapatkan gitu, manjada wajada, insya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ada ice breaking. Pada ice breaking ini Bapak mau semuanya semangat, dan di sini akan ada penilaian terkait dengan siapa yang akan menjadi pemenang untuk ice breaking pada siang hari ini. Pada pertemuan minggu lalu itu sudah dimenangkan oleh Marini, itu kan? Pertemuan sebelumnya ada Nandang. Nah, apakah pada siang hari ini dengan orang yang sama? Kan? Bapak mohon izin untuk menampilkan ice breaking, dan Bapak minta tolong ditemani oleh Charlie Beer. Semuanya semangat ya. Oke. Oke, itu Tina. Hari push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got to push pineapple, shake the tree. Pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. She showed me much more, not only to dance. I got to push pineapple, shake the tree. I got to pineapple, grind coffee. To the left, to the right, up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing the song. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, to the left, to the right, jump up and down.
Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kira yang mendapatkan reward itu siapa ya? Kayaknya sudah terlihat nih. Nah, pada kesempatan ice breaking siang hari ini yang mendapatkan reward adalah Setiadi. Selamat Setiadi. Kasih tepuk tangan. Oke. Baik. Kita akan mulai pembelajaran pada siang hari ini. Pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan iklan online yang memang untuk HD-nya yaitu mengevaluasi iklan online dan membuat iklan online. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK dimulai dari menguraikan pengertian iklan online, memperbandingkan jenis-jenis iklan online, dan tentunya nanti kalian minta untuk membuat contoh atau tampilan atau konten iklan online untuk diposting di media sosial. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah peta konsep terkait dengan pembelajaran pada siang hari ini. Yang lain boleh berkecil hati ya, walaupun tadi Pak Setiadi yang menang, masih ada kesempatan poin lainnya yang ada pada pembelajaran siang hari ini. Jadi akan Bapak nilai kepada siapa? Kepada siswa yang aktif. Nah, mohon izin anak-anak boleh keluarkan handphonenya. Handphonenya disiapkan, aplikasi QR barcode-nya disiapkan. Tolong di-scan QR barcode pada tampilan slide PowerPoint Bapak. Silakan ya. Oke, yuk silakan dibuka. Diperhatikan, itu ada video dari YouTube. Oke, sudah dilihat ya, hanya berdurasi 1 menit. Bapak minta Nandang. Nandang, halo Nandang. Ya Pak. Oke, Nandang coba dijawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di situ, itu dikhususkan untuk Nandang. Yang pertama, apa kaitannya tayangan video tersebut dengan pembelajaran iklan online? Di situ ada pembuatan iklan desain grafis Pak, membuat video untuk iklan online. Kemudian mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi. Kira-kira Nanda tahu nggak apa itu iklan online? Saya coba ya Pak ya, tapi takut salah Pak, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Coba iklan online apa? Iklan online itu mungkin iklan yang ditayangkan di internet Pak atau di media sosial Pak. Oke, iklan ditayangkan pada internet atau media sosial. Emangnya Nanda pernah lihat iklan online di mana nak?
Ya, misalkan saya lihat di YouTube Pak ada iklan, muncul iklan sebelum nonton video, ada iklan dulu gitu Pak. Oke, pinter. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya sama Setio. Setio, coba. Halo Setio. Iya Pak. Setio, ketika kamu sedang browsing atau sedang menggunakan media sosial, apakah Setio pernah melihat iklan? Iklan apa yang sering Setio lihat? Kemudian kira-kira Setio juga memperhatikan nggak posisi iklan tersebut ada di mana? Baik Pak, saya akan coba jelaskan. Sebelumnya suara saya berbayang nggak Pak? Tidak, terdengar. Saya sering biasa lihat iklan itu di media sosial. Yang pertama itu di Instagram, yang kedua itu di YouTube. Oke, biasanya iklan online tentang apa? Kalau di Instagram itu biasanya ketika saya membuka story di Instagram, ketika di next, nanti tiba-tiba muncul sebuah iklan, entah itu iklan makanan, entah itu iklan furnitur dan lain sebagainya macamnya. Lalu kalau di YouTube itu biasanya seringnya itu antara Shopee COD, lalu ada Gojek juga dan lain sebagainya macamnya. Oke. Satu lagi nak, kira-kira saya tuh lebih tertarik yang mana? Apakah itu brosur, video atau pamflet dibandingkan dengan iklan yang terdapat pada media sosial? Misalnya di sini contohnya di Facebook. Kira-kira saya tuh lebih tertarik yang gimana? Kalau saya lebih tertarik di media sosial Pak. Dari sisi pengiklan, saya membuat iklan. Gitu. Mungkin media sosial akan jauh lebih tepat sasaran. Namun kalau ruginya itu, kalau nggak misalkan kekurangannya itu di media sosial, ya mungkin biayanya yang agak jauh lebih mahal. Baik, terima kasih Nanda, terima kasih Setio. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian iklan online. Di sini coba Bapak sampaikan dulu ya. Untuk iklan online itu sendiri adalah ada informasi mengenai definisi umum dan definisi menurut ahli. Untuk definisi umum, iklan online itu adalah kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya yang tujuannya tidak lain untuk meraih keuntungan dari penjualan. Kemudian, menurut Durianto, iklan online itu adalah bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, ataupun jasa secara non-personal melalui media yang dibayar oleh sponsor atau pihak tertentu. Jadi bisa digarisbawahi ya, bahwa iklan online ini tujuannya untuk menawarkan atau memasarkan baik produk ataupun jasa, gitu kan? Yang mungkin ketika memang kita melihat pada perkembangan teknologi saat ini, gitu kan, yang semuanya sudah berbasis internet, ternyata iklan online tersebut itu kan semuanya bisa melalui media sosial yang sebelumnya hanya sekadar kita ketahui melalui website. Oke. Boleh Bapak minta tolong Nur Asia, kira-kira kesimpulannya apa nak pengertian iklan online? Iklan online itu info atau pesan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya untuk meraih keuntungan. Oke, pinter. Terima kasih, Nur Asia. Selanjutnya, di sini ada keuntungan iklan online. Ya, Bapak ingin mendengar suaranya Neni. Coba Neni jelaskan. Iya Pak. Neni jelaskan. Oke, coba Neni jelaskan keuntungan iklan online. Oke, keuntungan iklan online itu yang pertama mengurangi biaya. Kenapa? Karena dengan iklan online itu menjangkau biayanya misalnya murah, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia. Sehingga ketika dihitung-hitung antara offline sama online, biayanya itu akan jauh lebih murah dengan menggunakan online. Dan target market pun itu akan jauh lebih luas. Kemudian mudah melacak dan mengukur. Nah,
ketika dengan kita melakukan iklan online ini, kita bisa melacak kenapa, karena ada jejak digitalnya, gitu ya, seperti itu. Kemudian kecepatannya juga lebih baik. Kenapa? Karena contoh misalnya ketika kita satu kali share, dalam hitungan detik itu promosi kita itu bisa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh negara ketika kita menggunakan media sosial yang memang menyangkut bukan hanya Indonesia saja. Contoh misalnya kita bisa menggunakan Facebook misalnya. Nah, kita dalam hitungan detik itu kita bisa sampai menjangkau sampai bahkan mungkin sampai di Turki, itu bisa sampai ya. Sehingga kecepatan informasi itu bisa sampai ke si konsumen. Kemudian pengguna lebih berinteraksi. Pengguna lebih berinteraksi itu maaf nih ya Pak kalau misalnya salah nih ya. Pengguna lebih berinteraksi itu contohnya misalnya bisa mereka bisa memberikan feedback langsung ketika misalnya kita beriklannya di media sosial. Contoh misalnya mereka mau bertanya apa, itu bisa langsung kita dapatkan. Tapi dengan catatan kita juga harus pas respon gitu, dan kita juga harus senantiasa online. Jadi jangan sampai ketika misalnya mereka sudah ada respon, tapi kitanya misalnya slow respon misalnya seperti itu ya, karena misalnya kitanya tidak online. Kemudian merek lebih dikenal. Kenapa? Karena merek lebih dikenal karena tadi jangkauannya ketika dengan menggunakan iklan online itu sangat banyak. Kemudian opsi pembayarannya fleksibel. Artinya ketika misalnya kita punya uang 100.000 berarti kita bisa menggunakan iklannya 100.000. Tapi ketika misalnya kita ingin lebih banyak lagi dan kita punya uang lebih banyak, maka itu bisa mengikuti keinginan kita. Contoh misalnya kita mau iklannya 1 juta, berarti mereka juga bisa juga ya mereka juga bisa menyediakan dengan seperti itu gitu 1 juta. Maaf ya Pak. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Neni. Kasih tepuk tangan untuk Neni. Nah, anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, ini adalah keuntungan iklan online yang mungkin tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Neni, itu kan mengenai satu mengurangi biaya. Kalau misalnya iklan online itu kan kita hanya sekedar posting, waktunya 24 jam gitu kan, besok pun tetap ada gitu. Kalau misalnya iklannya offline kan kita hanya sekedar misalnya menggunakan koran gitu kan, atau majalah yang mungkin hanya periode tertentu. Cakupannya lebih luas gitu kan, siapapun bisa melihat, bahkan bisa mengeksplor. Ketika orang lain bertemu dengan iklan online kita gitu kan, secara tidak langsung itu adalah algoritma ya, berarti apa yang mereka sudah telusuri itu akan terbentuk gitu kan, atau terstruktur, tidak hanya melalui media sosial namun juga melalui internet. Target pasar juga bisa sesuai, mudah melacak atau mengukur. Kita pun bisa mencari iklan-iklan sesuai dengan kebutuhan kita atau dengan memberikan hashtag. Kecepatan yang lebih baik, pengguna lebih bisa berinteraksi, pintar tadi ini, gitu kan. Jadi ternyata kalau kita memasarkan iklan online, kita pun harus tetap memberikan servis excellent, walaupun tidak bertemu dengan langsung. Namun saat ada yang bertanya melalui kolom chat, kita harus memberikan jawaban yang baik, sekalipun komentar-komentar tersebut komentar yang kurang baik ya mengenai iklan online sudah kita posting. Kemudian merek lebih dikenal, terutama kalau kita dibantu oleh siapa? Oleh public figure, oleh teman-teman kita. Untuk ngapain? Untuk mengendorse, untuk memasarkan, untuk membuat story misalnya. Kan secara tidak langsung itu adalah proses personal branding terkait dengan brand identity dari produk kita gitu. Dan yang terakhir opsi pembayaran fleksibel. Mungkin sebelumnya kita kalau bayar harus menggunakan cash ya. Nah sekarang kita tidak hanya melalui transfer, namun banyak banget aplikasi, ada ShopePayLater, ada OVO, ada Dana gitu kan. Banyak model-model opsi pembayaran, dan memang ada juga tawaran-tawaran bank-bank gitu kan yang memang itu bisa dilakukan secara transfer. Terima kasih Neni. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis iklan online. Bapak belum dengar suaranya
Karim. Bapak belum dengar suara Karim untuk memaparkan. Silakan Karim untuk literasi dulu nak. Di sini ada jenis-jenis iklan online. Ada 3, ada menggunakan banner, menggunakan cara afiliasi, dan iklan menggunakan media sosial. Silakan Karim. Boleh Karim untuk diliterasi dulu ya kak, baru nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Farhan. Baik kawan-kawan, saya akan membaca. Ini kita sama-sama membaca. Ini terkait jenis-jenis iklan online. Yang pertama itu ada yang menggunakan banner. Artinya bersifat fleksibel, iklannya bersifat fleksibel, mengikuti keinginan dan kebutuhan pemasang iklan, bisa berupa teks, gambar, video, ataupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, itu menggunakan cara afiliasi. Nah, ketika iklan yang dipasang di blog atau web menghasilkan transaksi jual beli, orang yang membeli barang melalui website tersebut, maka si pemilik blog atau website berhak mendapatkan fee sebesar 5% sesuai kontrak perjanjian afiliasi di awal. Atau jika konsumen hanya melihat produk tanpa membeli, si pemilik blog atau website berhak mendapatkan fee sebesar 3-5%. Ini ada gambarnya, contoh untuk iklan afiliasi. Yang ketiga, iklan menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi iklan online yang ada di media sosial tersebut. Oke, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Karim. Jadi ini ada 3 dulu ya nak, 3 jenis-jenis iklan online. Yang pertama ada menggunakan banner. Jadi banner di sini pada dasarnya bukan yang terbentuk atau kita lihat aja ya, terbentuk fisik bukan, namun ternyata banner tersebut bisa juga di website gitu kan. Ini contohnya untuk tampilan banner itu ada di kompas.com. Itu di sini bisa berupa teks, gambar, video ataupun kombinasi ketiganya. Yang kedua, afiliasi. Jadi afiliasi di sini iklan online kita numpang di mana? Di website utama gitu kan. Jadi misalnya Bapak punya kontrakan gitu kan. Oh, kontrakan Bapak itu Bapak namakan kontrakan Mampang Perapatan. Nah, kontrakan tersebut Bapak tumpangi di mana? Di Mamikos misalnya. Mamikos tersebut penyedia layanan-layanan kos-kosan dan kontrakan gitu kan. Jadi Bapak numpang dan itu iklan online-nya dengan cara afiliasi. Dan yang ketiga, media sosial. Mungkin kamu sudah tidak asing ya media sosial dan mungkin sering banget berinteraksi atau menggunakan media-media sosial gitu kan, dan sudah tidak diragukan lagi, khususnya update story gitu kan, atau mungkin explore informasi yang sedang terkini. Baik, mohon izin Karim, boleh Bapak dibantu 3 lagi nak untuk jenis-jenis iklan online? Oke, baik Pak. Yang keempat itu iklan yang menggunakan search engine marketing. Jadi ini search engine memiliki potensi besar untuk dilihat pengguna di internet karena pengunjung web masuk ke website atau blog melalui mesin pencari. Nah, ini contohnya, ini Google. Kalau lihat dari gambarnya ini Google ya Pak ya. Ya. Terus yang kelima, yang berikutnya menggunakan mobile advertising. Jadi tampilan iklan online menggunakan mobile dapat berupa teks atau gambar. Iklan online biasanya terletak pada header atau footer agar tidak mengganggu pengguna atau calon konsumen saat menjelajahi di internet. Ini ada gambarnya. Jadi kalau kita lagi baca berita atau baca artikel atau kita sedang kepoin artis idola kita, itu biasanya di artikel-artikel itu sering ada iklannya. Nah, ini kalau dia melihat dari keterangannya, iklan itu biasanya terletaknya di bagian atas atau di bagian bawah layar handphone kita masing-masing. Mohon maaf Pak, ini ketutupan. Oh iya, mohon maaf. Yang keenam, menggunakan marketplace. Jadi marketplace menyediakan toko online yang dapat dimiliki oleh pengguna internet dengan cara mudah dan tidak berbayar. Pengguna yang telah memiliki toko di sebuah marketplace, secara otomatis produk dari toko-toko tersebut akan dipasarkan secara online oleh pihak marketplace, yaitu dengan mengiklankannya di mesin pencari dan medsos yang banyak digunakan di masyarakat. Oke, itu Pak. Arin, kira-kira marketplace itu apa sih nak? Terus contohnya apa? Nah,
Kalau dari pemahaman saya marketplace, jadi itu intinya kayak semacam tempat berjualan, tapi adanya di internet gitu ya Pak ya. Jadi kalau contohnya, kalau di media sosial itu kayak di Facebook. Nah di Facebook itu kalau kita amati, kalau kita sering bermain Facebook itu ada halaman, itu ada marketplace yang gambarnya kayak gerobak gitu ya, terus ada tuduh-tuduhnya kayak gitu, dia kayak toko kebab kayak gitu loh gambarnya, ada ikonnya di Facebook itu seperti itu untuk marketplace. Oke, terima kasih Karim. Anak-anak kita masih tetap semangat ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Karim. Baik, nah di sini ada jenis iklan online itu dengan menggunakan search engine gitu kan. Jadi kalian bisa menelusuri di Google apa yang kalian ingin telusuri itu langsung tampil gitu. Atau mungkin bisa juga jenis lain menggunakan mobile advertising. Nah, jadi iklan online tersebut tidak hanya di website, tidak hanya ketika memang kita buka internet, namun kalau di handphone kita kadang ya, Bapak misalnya punya aplikasi install, ada Clear Scanner. Ketika Bapak gunakan Clear Scanner, kok tiba-tiba ada iklannya. Nah, itu adalah iklan yang tanpa disadari ada di mobile advertising dan tampil pada kapan? Ada aplikasi yang secara tidak langsung kita gunakan, gitu kan? Atau mungkin kalian sedang bepergian gitu kan ke puncak. Nah, saat masuk tol tiba-tiba ada notif masuk. Informasinya apa? Ada potongan harga kalau misalnya kalian berkunjung ke rumah makan ini, gitu kan, itu salah satu proses iklan online melalui mobile advertising. Dan yang terakhir melalui marketplace. Terima kasih Karin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang iklan online pada media sosial. Kenapa sih media sosial itu penting sekali untuk memasarkan sebuah iklan online? Nah, ternyata kira-kira ada yang bisa bantu Bapak nggak? Kenapa sih media sosial itu penting sekali saat ini? Perkembangan media sosial tersebut itu bisa digunakan kapanpun oleh siapapun, khususnya dimanfaatkan untuk iklan online. Nah, kira-kira ini ada data atau riset agensi marketing We Are Social and Platform Management Media Sosial Hotsuite dari US, itu kan, yang memang ini adalah data digital Indonesia. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak nggak? Ini tuh maksudnya apa sih? Ada total population, ada cellular mobile connection, internet users, active social media users. Oke, kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak? Gak usah takut salah ya, anak. Oke, yuk silakan. Saya mau coba, Pak. Alhamdulillah. Silakan Jenny. Oke, jadi di sini ada total population itu mungkin total populasi yang ada di dunia ya Pak? Apa di Indonesia ini Pak? Di dunia ya mungkin ya. Kemudian ada 277, kalau berbicara populasi berarti ada 277,7 miliar. Kemudian yang menggunakan seluler yang menggunakan handphone itu sekarang itu ada 370, bentar Pak, kayaknya saya salah deh. Oh nih, seluler mobile connection, berarti bisa koneksinya gitu ya Pak ya? Ya. Tapi nanti ya kalau salah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nih koneksinya ada 370,1 miliar. Kemudian pengguna internetnya itu ada 204,7 miliar. Jadi dari total populasi itu ada 73,7% yang menggunakan internet. Kemudian yang menggunakan media sosial itu ada 191,4 itu dari total populasi. Jadi sekitar ada yang menggunakan media sosial itu sekitar ada 68,9%. Sehingga dengan data ini ketika kita menggunakan iklan online itu akan ada banyak orang yang mengakses, kemudian yang melihat, kemudian bahkan mungkin
yang menggunakan atau misalnya yang membeli produk yang kita iklankan. Mungkin itu Pak, mohon maaf ya kalau misalnya salah. Oke, terima kasih Neni. Beri tepuk tangan. Baik, tadi Bapak mengkaitkan kenapa sih iklan online tersebut ternyata berkembang pesat pada penggunaan media sosial. Dan di sini ada riset terbaru pada bulan Februari tahun 2022 yang memang menjelaskan. Di sini ada informasi 277,7. Ini 277,7 juta jiwa penduduk Indonesia, ya. Kemudian dari 277 penduduk ternyata ada 370 orang Indonesia itu ada yang satu orang memiliki lebih dari satu handphone gitu. Dan kemudian ada informasi lagi, ada nomor akses atau pengguna internet 247 juta jiwa. Itu 73,7 yang memang standby menggunakan barang fisik online, dan sisanya 26,3% itu pengguna offline. Ternyata yang menggunakan internet sebagian besar itu dia mengkonsumsi media sosial. Ada berapa yang mengkonsumsi media sosial? Ada 191 secara tidak ada 28,9% penduduk Indonesia sama di media sosial. Jadi sudah lebih dari setengahnya, gitu kan? Tanpa disadari, anak juga sekarang sudah menggunakan media sosial kan? Gitu kan? Tidak hanya anak berusia atau tingkatan SMK, namun ternyata anak SD sudah terbiasa dalam penggunaan media sosial. Maaf, ada yang mau saya tanyakan, ada yang paham? Baik, bukan nih. Ini populasi, mohon maaf ya. Ini kan di Indonesia itu tadi ada populasinya itu 270,7 ya Pak ya. Sementara yang dengan seluler itu ada 370,1. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya jadi ternyata dari banyaknya penduduk gitu kan ya, itu ada rata-rata orang itu tidaknya memiliki satu handphone. Jadi ada juga ada yang dua, ada yang tiga. Iya ya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama. Lanjut, apa dan di sini ternyata ada analisis berkaitan dengan populasi dari tingkat usia mengenai penggunaan media sosial, gitu kan? Jadi ternyata dari 277,7 juta jiwa penduduk Indonesia, gitu kan? Kira-kira terbesar itu presentasi itu ada di usia berapa? Kalau tipenya ada di usia berapa? 25 sampai 30. Sekitar 25 sampai 34, gitu kan? Jadi memang sangat produktif. Kenapa? Mungkin dia mengembangkan ketika sudah bekerja di kantor, gitu kan, atau mungkin setelah lulus kuliah, dia kan semakin produktif untuk menggunakan media sosial, gitu ya. Ternyata kalangan itu 0 sampai 4 usia, bahkan lebih dari 65 tahun juga ada penggunaan terkait dengan media sosial. Oke, lanjut ya. Ini adalah perkembangan setiap tahunnya. Ini diterapkan, tadi digunakan, ini dijadikan yang sebelum untuk pengguna internet 204,7 juta jiwa, namun diganti menjadi 200 juta. Nah, ini ada kesimpulan. Ternyata dari analisis penggunaan teknologi atau pemanfaatan internet, rata-rata dalam penggunaan media sosial itu paling tertinggi ada di penggunaan WhatsApp, ya. Ada WhatsApp, kemudian Instagram, dan lihat di sini ada Line. Bapak masih terdengar? Nah, mohon izin, kira-kira ada yang tahu nggak ini siapa?
hadir dari Pak. Oke, Hadir pakai Telegram Pak. figur ya. Nah, kita ceritanya apa Bapak mau untuk share. Ini ada contoh itu kan iklan online untuk pemanfaatan pada media sosial Instagram. Ini ada satu. Hari ini gue juga berbuka kantor dari pagi ya. Gue ada ngobrol ya, jadi dia selebgram, dia bunda, apa kemeja baju jaket mau ada bunda? Ya bunda. Cowok ini kemeja cowok bunda, cuma aku pakai di patung cewek, jadi kayak unisex gitu. Cowok bunda, cowok. Iya. Ini kakaknya, dicoba dulu. Ukuran kakaknya apa? Ini XL konektornya. Oh, yang ini coba dulu ya. Bentar. Nih. Nih ya, bunda coba dulu nih yang ini kakaknya. Ini L, kalau yang itu XL. Ada juga bunda. Ya, iya. Itu kan untuk menjelaskan. Nih bunda aku pakai, tapi jangan cici loh. Ada nih, ya. Cowok bunda tuh lihat, tapi dipakai cewek bagus bunda. Ini datang Indonesia bunda, bukan main-main kualitas punya bunda. Nih, tuh lihat. Bunda nggak usah harga kalau aku gampang ya. Kalau penjualnya gampang bunda. Nih, sekalian aku jaketnya bunda ya. Ini kita keren habis bunda, tuh lihat gak? Nih, tuh ya. Tapi kalau misalnya yang bunda, maaf yang bunda di kemarin kelihatan tuh gerahnya kan. Kalau yang ini enggak bunda, enggak gerah, dipakai keren juga enak bunda. Masuk gua ya. Mau ukuran nggak?